Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bidan Trimaliana. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang asuhan antenatal. Asuhan antenatal berfungsi untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Anjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali, termasuk minimal 1 kali kunjungan di antar suami atau pasangan atau anggota keluarga sebagai berikut. Untuk trimester 1, jumlah kunjungan minimal 1 kali. Waktu kunjungan yang dilakukan sebelum minggu ke-16. Trimester kedua, jumlah kunjungan minimal 1 kali. Waktu kunjungan yang dianjurkan antara minggu ke-24 dan 28. Trimester ketiga, jumlah kunjungan minimal 2 kali. Waktu kunjungan yang dianjurkan antara minggu 30-32 dan antara minggu 36-38. Selain itu, anjurkan ibu untuk memeriksakan diri ke dokter setidaknya 1 kali untuk deteksi kelainan medis secara umum. Untuk memantau kehamilan ibu, gunakan buku KIA. Buku diisi setiap kali ibu melakukan kunjungan antenatal, lalu berikan pada ibu untuk disimpan dan dibawa kembali pada kunjungan berikutnya. Berikan informasi mengenai perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi kepada ibu. Anjurkan ibu mengikuti kelas ibu hamil. Bagian A. Melengkapi riwayat medis. Pada kunjungan pertama, lengkapi riwayat medis ibu. Pada kunjungan berikutnya, selain memperhatikan catatan pada kunjungan sebelumnya, tanyakan keluhan yang dialami ibu selama kehamilan berlangsung. Bagian B. Melengkapi pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan fisik umum pada kunjungan pertama yaitu tanda vital, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas atau lila, muka apakah ada edema atau terlihat pucat, status generalis atau pemeriksaan fisik umum lengkap. Pemeriksaan fisik umum pada kunjungan berikutnya, tanda vital, berat badan, edema, pemeriksaan terkait masalah yang telah teridentifikasi pada kunjungan sebelumnya. Bagian C. Melengkapi pemeriksaan fisik obstetri. Pemeriksaan fisik pada kunjungan pertama, yaitu tinggi fundus uteri, menggunakan pita ukur bila usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Pulpa atau perineum untuk memeriksa adanya varises, kondiloma, edema, hemoroid, atau kelainan lainnya. Pemeriksaan dalam untuk menilai serviks, uterus, adnexa, kelenjar Bartholin, kelenjar Skene, dan uretra bila usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Pemeriksaan inspekulo untuk menilai serviks, tanda-tanda infeksi, dan cairan dari ostium uteri. Pemeriksaan fisik obstetri pada setiap kunjungan berikutnya. Pantau tumbuh kembang janin dengan mengukur tinggi fundus uteri, sesuaikan dengan grafik tinggi fundus. Palpasi abdomen menggunakan manuver Leavitt 1-4. Leavitt 1 menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terletak di fundus uteri dilakukan sejak awal trimester pertama. Leavitt kedua menentukan bagian janin pada sisi kiri dan kanan ibu dilakukan mulai akhir trimester 2. Leavitt ketiga menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah uterus dilakukan mulai akhir trimester kedua. Leavitt keempat menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul dilakukan bila usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Auskultasi denyut jantung janin menggunakan petoskop atau Doppler jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Bagian D. Melakukan pemeriksaan penunjang.
Lakukan pemeriksaan laboratorium rutin untuk semua ibu hamil pada kunjungan pertama. Lakukan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi. Lakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG direkomendasikan pada awal kehamilan, idealnya sebelum usia kehamilan 15 minggu, pada usia kehamilan sekitar 20 minggu untuk deteksi anomali janin, pada trimester ketiga untuk perencanaan persalinan. Bagian E. Memberikan suplemen dan pencegahan penyakit. Berikan ibu 60 mg zat besi elemental segera setelah mual atau muntah berkurang dan 400 asam folat 1 kali per hari sesegera mungkin selama kehamilan. Pemberian vaksin TT untuk ibu yang belum pernah imunisasi. TT1 saat kunjungan pertama. TT2 4 minggu setelah TT1 pada kehamilan. TT3 6 bulan setelah TT2 pada kehamilan jika selang waktu minimal terpenuhi. TT4 1 tahun setelah TT3. TT5 1 tahun setelah TT4. Bagian F. Memberikan materi konseling, informasi, dan edukasi. Pastikan bahwa ibu memahami hal-hal berikut. Persiapan persalinan, pentingnya peran suami atau pasangan, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, memberikan makanan bayi, penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, perlunya menghentikan kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan, program KB, informasi terkait kekerasan terhadap perempuan, kesehatan ibu termasuk kebersihan, aktivitas, dan nutrisi. Bagian G. Identifikasi komplikasi dan melakukan rujukan. Rujukan harus dilakukan pada kondisi di luar kehamilan normal. Kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera, yaitu pendarahan, preeklamsia, eklamsia, ketuban pecah dini, gawat janin, atau kondisi-kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam nyawa ibu dan bayi.